Ia ditakuti pihak musuh karena taktik gerilyanya terkenal dengan gerilya kilat. Ia selalu menyerang dengan cepat dan tepat, berhasil memporak-porandakan pos-pos pertahanan Belanda. Pada tahun 1863, perjuangannya akhirnya kandas. Melalui berbagai siasat, ia ditangkap oleh serdadu Belanda di daerah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam mimbar penerangan dijelaskan bahwa ia diangkut ke Martapura dan menjalani hukuman gantung pada tahun 1864. Kepalanya disita dan dibawa ke negeri Belanda, berujung tragis di tiang gantung musuhnya. Dia adalah seorang pengikut setia Pangeran Hidayatullah bernama Demang Lehman. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat informasi terbaru di channel ini. Genderang perang itu akhirnya ditabuh. Seluruh Banjarmasin dilanda kekacauan hebat pada tahun 1859. Rakyat yang tersulut amarah sudah tidak bisa memaklumi sikap keterlaluan orang-orang Belanda. Setelah seenaknya melakukan monopoli perdagangan, mereka malah turut campur dalam proses pergantian tahta di Kesultanan Banjar. Mulanya kebencian rakyat ditujukan kepada Sultan Tamjidillah, pemimpin Banjar yang diangkat pemerintah Belanda. Selain dianggap boneka kolonial, perangai sang sultan juga tidak disenangi oleh rakyat. Ia kerap menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Namun pertentangan berubah menjadi keinginan mengusir para kolonial setelah keberadaan mereka semakin memberatkan kehidupan rakyat Banjarmasin. Pucuk perlawanan rakyat dipegang oleh Pangeran Hidayatullah, satu-satunya pewaris takhta yang diakui rakyat. Ia berjuang bersama pahlawan besar Banjarmasin, Pangeran Antasari, dan sejumlah bangsawan serta pemuka agama. Sang pangeran juga didampingi oleh seorang pengikutnya yang paling setia, ialah Demang Lehman. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tahun 1832. Diceritakan Tamar Jaja dalam Pustaka Indonesia, riwayat hidup orang-orang besar tanah air. Ia lahir dengan nama Idis. Nama Demang Lehman sendiri didapat setelah masuk ke dalam lingkungan Kesultanan Banjar sebagai pengikut Pangeran Hidayatullah. Ketika perang pecah, Demang Lehman dipercaya memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pengaron. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran, baik bersama Pangeran Antasari maupun bersama Pangeran Hidayatullah, serta ketika dirinya membantu Pangeran Antasari menduduki benteng Belanda di Pengaron. Bersama Haji Nasrun, Demang Lehman juga melakukan penyerbuan besar-besaran ke pos pasukan Belanda di Martapura. Pada tahun 1859, dibantu Haji Bajasin dan Kiai Langlang, Demang Lehman berhasil merebut benteng Belanda di Tibaniau. Namun tidak bertahan lama karena Belanda segera mengirim pasukan besar untuk merebut kembali benteng tersebut. Ia berjuang dengan memakai sistem gerilya, terkenal dengan gerilya kilat. Ia selalu menyerang secara cepat dan tepat, karena itu kerap kali Belanda kewalahan dibuatnya. Pada tahun 1859, Demang Lehman memimpin pasukan bergerilya di sekitar benteng Gunung Lawak. Meskipun kekuatan musuh lebih besar, Demang Lehman
Demang Lehman dan Antaluddin berhasil menghancurkan pertahanan mereka. Ketika pasukan Belanda kocar-kacir, diam-diam Demang Lehman dan Antaluddin beserta pasukannya keluar benteng dan menyebar keluar wilayah meninggalkan benteng dan selanjutnya berpencar. Karenanya, ketika Belanda berhasil masuk ke dalam benteng, mereka telah mendapati benteng yang kosong tanpa ada pasukan pejuang. Dimanfaatkan Belanda. Pada permulaan 1861, pertempuran sengit terjadi di benteng Tabaniau. Serdadu Belanda melakukan gempuran ke barisan pertahanan pasukan Demang Lehman. Meski selalu dalam keadaan siap, pertahanan Demang Lehman dibuat kewalahan oleh serangan mendadak tersebut. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Dalam peristiwa tersebut, seratusan serdadu Belanda tewas, sementara pihak Banjar pun mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerusakan terjadi di mana-mana, banyak rakyat juga menjadi korban. Diperparah lagi oleh kenyataan bahwa mereka harus kehilangan sang panglima besar, Demang Lehman. Ia berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari benteng pertahanannya. Tapi meski telah begitu merepotkan pemerintahan Belanda, Demang Lehman tidak dihukum. Menurut Edward Saleh, ia hanya diminta membuat kontrak dengan Belanda. Tugasnya pun hanya satu, menjadi penghubung antara Belanda dengan pemimpin rakyat Banjar, terutama Pangeran Hidayatullah. Pada Oktober 1861, Demang Lehman bersama para pemimpin diminta datang ke Banjarmasin. Setelah dilakukan perundingan, pemerintah Belanda sepakat memberi akses tinggal di Banjarmasin, Martapura atau Pelehari untuk seluruh keluarga para pemimpin yang datang hari itu. Belanda pun menjanjikan kesepakatan lebih jauh asalkan mereka bisa membawa Pangeran Hidayatullah. Belanda kemudian meminta bicara empat mata dengan Demang Lehman. Presiden berusaha memikat Demang Lehman dan berjanji memberi biaya tiap bulan kepada Demang Lehman dengan syarat rakyat kembali ke desa masing-masing dan meneruskan pekerjaan. Pada Desember 1861, Belanda kembali memanggil Demang Lehman. Telah 2 bulan sejak ia berjanji membawa Pangeran Hidayatullah, namun tidak ada hasil apapun yang dilaporkan. Pemerintah Hindia Belanda ingin Demang Lehman mengatakan kepada Pangeran Hidayatullah bahwa mereka hanya ingin berunding dengannya. Kalaupun perundingan itu tidak dirasa menguntungkan, sang pangeran boleh menolak dan kembali ke pertahanannya. Setelah mendengar janji dari Belanda tersebut, pada Januari 1862, Demang Lehman pergi menemui Pangeran Hidayatullah di persembunyiannya. Akhirnya setelah diyakinkan dan berunding dengan orang-orang kepercayaannya, Pangeran Hidayatullah setuju bertemu dengan orang-orang Belanda di Martapura. Pada akhir Januari, rombongan pangeran sampai ke lokasi perundingan. Ia membawa serta keluarga, sejumlah pangeran, pejabat kerajaan dan puluhan pengiring termasuk Demang Lehman. Presiden Verbeek dan pejabat Belanda lainnya menyambut langsung kedatangan Pangeran Hidayatullah. Namun ketika perundingan berlangsung, Belanda menunjukkan kepicikannya. Mereka segera menjalankan siasat menangkap Pangeran Hidayatullah dan rombongan. Ia dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda, salah satunya setuju untuk diasingkan ke Pulau Jawa. Sekalipun penangkapan Pangeran Hidayatullah tersebut usaha Demang Lehman, tapi bagi Kiai Demang Lehman sendiri tidak mengerti kalau akan kejadian semacam itu, karena pada permulaannya Residen mengatakan bahwa Pangeran Hidayatullah akan diserahi kembali kerajaannya. Maka dengan demikian, Demang Lehman merasa kecewa dan tertipu seolah-olah berkhianat terhadap Pangeran Hidayatullah. Demang Lehman yang merasa sangat bersalah segera menghimpun kekuatan guna membebaskan Pangeran Hidayatullah. Ia merencanakan serangan dadakan di sepanjang jalan antara Martapura dan Banjarmasin yang akan dilalui rombongan tahanan sang pangeran pada Februari 1862. Dengan membawa persenjataan lengkap, pasukan Demang Lehman berhasil membawa lari Pangeran Hidayatullah ke Riau kanan. Mengetahui pemberontakan tersebut, pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirim ratusan tentara untuk mengepung daerah yang ditempati sang pangeran. Namun tidak untuk bertempur, melainkan menutup akses keluar masuk tempat itu. Mereka melarang pengiriman bahan makanan ke sana. Akibatnya daerah Riau kanan dilanda bencana kelaparan. Pada akhir Februari 1862, Pangeran Hidayatullah kembali ditangkap.
Sebulan kemudian ia dibawa ke Batavia menggunakan kapal-kapal Belanda dan langsung diasingkan ke Cianjur. Sementara Demang Lehman terus melanjutkan perjuangan dengan melakukan serangan-serangan terhadap semua pos pertahanan militer Hindia Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1863, perjuangan akhirnya kandas melalui berbagai siasat. Ia ditangkap oleh serdadu Belanda di daerah Batu Licin. Dalam mimbar penerangan dijelaskan bahwa ia diangkut ke Martapura dan menjalani hukuman gantung pada tahun 1864. Kepalanya disita dan dibawa ke negeri Belanda. Itulah sejarah perjuangan seorang Demang Lehman dalam memperjuangkan tanah Banjar. Semoga memberikan informasi yang baru. Kami ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.